apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Dan jangan lupa di masa pandemi ini kita harus jaga kesehatan. Terus pakai maskernya, sesering mungkin cuci tangan, dan hindari kerumunan. Oke, langsung aja di video kali ini. Seperti video sebelumnya, aku bakalan cerita gimana persalinan kehamilan aku yang kedua kemarin. Jadi sebenarnya dibilang cepat enggak, dibilang lama juga enggak gitu. Jadi biasa aja. Jadi pas aku selama hamil itu aku pisah sama orang tua. Jadi aku mau ngontrak berdua sama suamiku. Dan itu agak lumayan jauh dari rumah orang tuaku. Nggak begitu jauh sih, cuma memang tidak dekat gitu. Nah pas udah mendekati melahirkan, aku disarankan untuk pindah ke dekat rumah orang tuaku, dikarenakan supaya nantinya ada yang urus kayak gitu. Lagi pula kan aku juga masih bekerja ya, jadi nanti kemungkinan anakku akan diurus sama uti dan mbahnya gitu. Nah setelah umur berapa weeks ya, pokoknya memasuki 8-9 bulan, aku langsung pindah ke dekat rumah orang tuaku. Tapi di situ kita juga masih misah ya, jadi aku ngontrak sendiri gitu sama suamiku. Oke, nah di trimester terakhir itu aku udah mulai makan makanan yang berkuah seperti sayur bayam, sayur katuk, sayur asem, terus jagung, terus minum air putih juga. Itu sih sebenarnya salah satu ikhtiar buat asinya keluar kayak gitu. Tapi memang sebenarnya sih setelah melahirkan juga hormon pas asinya keluar itu pasti akan keluar sih. Tapi nggak salah kan kalau misalkan kita coba gitu, kita berusaha, siapa tahu udah keluar duluan sebelum melahirkan kayak gitu. Karena aku memang tujuannya ingin full ASI kayak gitu. Nah setelah itu aku ikhtiar makan sayuran dan minum air putih yang banyak. Aku juga ikhtiar dengan jimbol dan jalan kaki setiap pagi. Itu aku sih maksimal 1 jam ya, lebih dari itu kayaknya aku udah gak kuat, udah ngos-ngosan. Terus juga karena udah mau masuk panggul, aku jadi kebelet pipis terus tiap, pokoknya jeda berapa menit tuh aku pengen pipis kayak gitu. Tapi itu wajar ya teman-teman. Nah setelah aku jalan pagi, aku bingung mau ngapain lagi. Ikhtiarnya karena aku pengen banget normal, ibuku juga menyuruh normal karena pemulihannya itu cepat gitu kan. Akhirnya ya di rumah aku banyak gerak aja gitu, banyak gerak, entah aku mondar mandir di rumah, terus aku ngelakuin senam-senam hamil yang menunjang untuk kelahiran normal. Aku lihat tutorialnya di YouTube, terus jimbol juga tiap hari. Nah jimbol ini aku nggak beli, aku sewa di klinik karena aku pikir kalau beli tanggung ya, karena aku udah mau melahirkan. Jadi aku sewa aja di klinik, dan itu alhamdulillah ada dan lumayan murah kayak gitu. Itu tiap hari. Nah pas di umur 38 minggu mau ke 39 minggu itu aku belum ada tanda-tanda mau melahirkan, kayak seperti keluar darah atau bercak gitu tuh nggak ada. Tapi kalau kontraksi palsu aku sering banget ngerasain perutnya kenceng, terus kayak nyeri di bagian bawah perut kayak gitu kan. Tapi itu aku tanya ke bidan, itu sebenarnya cuma kontraksi palsu. Tapi alhamdulillah karena itu salah satu tanda buat melahirkan katanya ya. Nah ya udah, ternyata aku sampai di 39 minggu, pas mau masuk ke 39 minggu aku belum ada mules. Dan tiba-tiba pada malam hari sekitar habis maghrib kalau nggak salah, aku habis sholat maghrib, terus aku tiduran sambil nonton TV. Pas saat aku mau pipis ke kamar mandi, aku bangun, kok tiba-tiba ada air yang bes yang keluar yang nggak bisa aku tahan sama sekali. Aku kira pipis kan, tapi rasanya bukan pipis gitu, kayak air keluar gitu aja. Aku bingung, akhirnya aku nggak berani gerak, aku kayak membeku kayak gitu.
Nah di situ aku lagi ditemenin sama ibuku karena suamiku belum pulang kerja. Terus aku tanya sama ibuku, ibu kok ini keluar air ya, apaan gitu, air apa, gak tahu ini keluar terus, aku bilang kayak gitu. Yaudah duduk, mungkin air ketuban kali. Terus kalau orang dulu tuh namanya kembar air kalau ibu aku bilang gitu, mungkin air ketuban. Yaudah akhirnya aku langsung WA bidan, Bu bidan, Feby keluar air apa ya gitu, airnya kayak gimana, ditanya. Akhirnya aku di video call kan sama bidanku. Oh yaudah kesini aja coba dicek, takutnya air ketuban gitu kan, takutnya ketubanku pecah. Nah di situ aku nggak ada mules sama sekali, belum ada mules, jadi kayak cuma kontraksi palsu aja, kayak kenceng gitu, terus agak nyeri di bagian bawah. Nah yaudah, nah nggak lama suamiku pulang. Akhirnya suamiku mandi, beres-beres semuanya, terus aku juga masih diem membeku gitu, cuma duduk karena aku takut kan keluarnya banyak kalau emang itu air ketuban, karena kan penting banget air ketuban itu buat bayi. Ya udah akhirnya aku nunggu suamiku beres-beres. Setelah beres kita langsung ke bidan, yang biasa aku kontrol. Terus pas saat dicek dalam, aku dicek, ternyata bidan bilang oh iya ini air ketubannya udah pecah, tapi beneran gak ada mules gitu kan. Karena disitu aku memang belum ada ngerasain mules, jadi kayak cuma perut kenceng-kenceng itu aja, dan bidan bilang itu cuma kontraksi palsu. Tapi pas saat dicek pembukaan dalam, cek di dalam maksudnya, jadi itu baru pembukaan satu, tapi itu masih sempit banget kata bidannya. Nah karena ketubannya udah pecah kan nggak boleh lama-lama ya, jadi harus cepet-cepet ditangani. Tapi bidan kayak masih positif, apa ya, kasih saran kalau aku suruh pulang dulu sampai nunggu jam 6 pagi. Siapa tahu nanti ada mules, ada kontraksi, nanti kalau misalkan mules atau kontraksi langsung datang aja ke sini, dia bilang gitu. Tapi kita tunggu sampai paling lama jam 6 pagi. Nah itu tuh aku sekitar jam 8-an ya ke bidannya. Nah setelah itu aku pulang lagi, aku tiduran, gak boleh gerak sama sekali karena ketuban aku udah pecah. Karena itu penting banget, jadi aku gak boleh gerak sama sekali, aku cuma boleh diem. Paling geraknya cuma pas ke kamar mandi ya untuk pipis. Terus akhirnya aku pakai kain banyak gitu, celana dalam juga ganti terus kasur juga basah semua. Ya udah karena aku nggak tahu, ya udah tidur aja gitu, basah ntar dijemur atau dicuci gitu kan. Ya udah habis pulang dari bidan aku istirahat, aku disuruh makan yang banyak karena takutnya tengah malam atau kapan aku tiba-tiba langsung mau melahirkan kan, jadi siapkan tenaga kata bidan yang gitu. Ya udah akhirnya aku makan buah, aku minum air putih yang banyak juga karena takutnya air ketubannya tinggal sedikit kan, kalau kita minum air itu akan nambah terus katanya. Ya pas jam 6 pagi aku belum ngerasain mules. Yang ngerasain mulesnya tuh kayak gimana ya, kayak perut kenceng-kenceng gitu aja sih rasanya. Ya udah aku ke bidan lagi, pas dicek ternyata pembukaannya nggak nambah dan aku nggak ada mules gitu kan, nggak ada kontraksi. Akhirnya aku dirujuk ke klinik yang bekerja sama dengan BPJS aku. Nah setelah itu aku dapat surat, terus aku dikasih info sama Bu Bidan, jangan tegang, pokoknya santai aja, apapun persalinannya semuanya baik, yang penting ibu dan bayinya sehat, dia ngomong gitu kan. Ya aku juga di situ juga udah cuma pasrah, cuma berharap aku bisa melahirkan dengan sehat dan baik-baik aja semuanya kayak gitu. Lalu aku dari situ aku siap-siap semua barang-barang. Nah sebelumnya aku udah packing buat apa, kayak hospital bag gitu, isi peralatan melahirkan, baju bayi, terus suamiku gitu kan. Nah akhirnya bener aja tuh, aku langsung ke klinik, terus aku diperiksa, terus aku udah sempet diomelin di situ karena kenapa nggak langsung ke sini, terus kenapa nggak cek kehamilannya di sini, kan BPJS-nya di sini. Karena memang jujur aja aku cek kehamilannya bukan di klinik yang bekerja sama dengan BPJS aku kayak gitu. Aku diomelin di situ, terus akhirnya aku dicek dalam lagi di situ. Nah alhamdulillahnya aku nambah tuh pembukaan, aku udah pembukaan 2, tapi di situ aku belum merasa mules sama sekali, aku merasa biasa aja, aku masih bisa jalan. Dan di situ aku juga udah pakai pembalut biar nggak kemana-mana air ketubannya. Di situ juga aku masih ngerasain air rembesan keluar kayak gitu.
setelah dari klinik, akhirnya karena dokternya belum ada, aku langsung dibikinin surat rujukan ke rumah sakit karena klinik tersebut tidak bisa menampung aku karena ketubannya sudah pecah dan udah lama pecahnya dari malam gitu. Kalau misalkan baru mungkin masih bisa ditangani. Akhirnya aku dirujuk ke rumah sakit, aku udah pasrah di situ, udah di rumah sakit. Kalau udah dirujuk ke rumah sakit aku bingung kalau mau sesar ya udah gitu kan, karena memang udah jalannya Allah kayak gitu. Nah setelah itu aku dirujuk ke rumah sakit, aku siapin semua berkas-berkas dokumen kayak kakak, terus semua alat-alat data-data diri aku dan suamiku, terus BPJS, terus sama hasil-hasil kontrol kehamilan aku kayak hasil USG dan segala macamnya. Aku langsung menuju ke rumah sakit. Nah ke rumah sakit aku langsung diarahkan ke UGD dikarenakan aku sudah pecah ketuban dan sudah lumayan lama. Akhirnya aku ke UGD. Nah di UGD itu aku nggak langsung ditanganin, aku harus nunggu dulu gitu kan. Aku udah panik sebenarnya di situ karena aku takut bayiku kenapa-napa kan, tapi alhamdulillah bayiku masih aktif banget di dalam, masih gerak terus. Aku bersyukur banget, itu buat aku tenang. Nah setelah aku nunggu di UGD agak lumayan lama, terus suamiku urus pendaftaran terus segala macam. Dari situ aku cuma ditemenin sama suamiku dan ibuku gitu kan. Ibuku juga nggak boleh masuk atau nggak boleh ikut kemana-mana, dia cuma nunggu di ruang tunggu aja. Jadi suamiku kemana urus pendaftaran atau dokumen segala macam, aku di ruang UGD sendiri. Nah setelah aku tiduran terus aku diperiksa tensi, aku di ambil darah, terus aku di kayak buat infus kayak gitu kan. Terus aku dites covid juga karena pandemi kan. Nah ini nih karena pandemi ini nih aku nggak bisa ditemenin sama keluargaku, aku benar-benar cuma ditemenin sama suamiku doang. Nah keluargaku, mertuaku juga datang, dia nggak bisa masuk, dia cuma bisa nunggu di luar di ruang tunggu. Aku sedih banget sih. Nah terus udah aku dites covid, tes rapid test, alhamdulillahnya non reaktif. Aku langsung dipindah ke ruang bersalin. Nah di situ aku belum dapat ruang rawat inap, aku dipindahkan kayak ke ruangan bersalin gitu, memang ruangan bersalin. Dan itu alhamdulillah aku cuma sendiri di situ. Terus yang nemenin suami itu aku langsung disuruh tiduran di situ, istirahat di situ, nggak boleh gerak. Terus aku dicek CTG. CTG itu kayak ngecek ada kontraksi atau enggak, ada detak jantung, maksudnya detak jantungnya masih normal atau enggak kayak gitu. Dan itu rasanya nggak nyaman sih kalau menurut aku, karena aku disuruh telentang, benar-benar telentang, sedangkan perut aku kan udah besar banget. Nah untuk tiduran telentang tuh agak sakit menurut aku. Ya udah, dan itu agak lumayan lama sih, sekitar 10 menitan kalau nggak salah. Nah setelah aku dapet ruangan di kamar bersalin itu, ya udah aku nunggu di situ buat ketemu sama dokter obgyn. Nah itu sekitar tuh aku dari pagi ya, dari jam 6 pagi tuh aku urus semuanya. Jam 10-an kalau nggak salah aku ketemu dokter obgyn. Air aku di USG dan alhamdulillah air ketubannya masih cukup dan bayiku masih sehat, masih kuat, detak jantungnya juga masih baik-baik aja. Akhirnya aku diputuskan untuk suntik induksi. Nah setelah aku USG aku balik ke ruang bersalin. Nah dari situ aku langsung disuntik induksi lewat infus. Nah di situ aku langsung makan yang banyak karena takutnya aku langsung melahirkan atau gimana, karena pembukaan kan juga masih pembukaan 2. Terus aku pas habis makan, nah setelah itu aku disuntik induksi itu jam 12, jam 1-an. Nah bidan bilang kemungkinan jam 4 lahir, atau pokoknya suntik induksi itu sampai jam 4. Tapi udah pas setelah disuntik itu bener-bener aku rasanya perutnya langsung sakit, mules, langsung kayak bener-bener kontraksinya ada banget. Dan itu bener-bener jedanya sedikit-sedikit dan sakit banget. Aku nggak tahu rasanya gimana ya, pokoknya mules banget terus sakit. Terus aku cuma bisa pegangan suamiku sama tiang-tiang bukan meja, tempat tidur itu. Aku cuma buat pegangan itu sama pegangan suamiku, itu sakit banget, terus hilang, terus sakit lagi, tuh kayak benar-benar nggak ada istirahatnya, kayak hilangnya tuh cuma beberapa menit atau beberapa detik terus ada lagi. Dan parahnya lagi pas saat diinduksi lagi sakit-sakitnya itu aku dicek CTG lagi,
yang harus telentang dan aku nggak bisa nahan banget, karena kalau misalnya aku gerak dikit katanya CTG-nya tuh harus ulang lagi kayak gitu. Akhirnya aku kayak cuma ngeremesin suamiku, karena yang boleh masuk cuma suamiku doang. Tapi tuh alhamdulillah banget masih bisa ada yang nemenin. Ibuku sama mertuaku itu di depan di ruang tunggu, dia nggak bisa ngeliat, nggak bisa ngebantu. Terus akhirnya karena suamiku belum makan sama sekali, itu ganti-gantian jadinya yang masuk. Ibuku kadang masuk untuk nemenin aku, terus mertuaku kayak gitu. Terus pas udah sampai jam 2, jam 3, jam 4 kok masih belum lahir juga, aku bingung. Tapi sakitnya udah aku nggak kuat banget, benar-benar sakit banget, mules gitu. Aku kayak ya Allah, udah tarik nafas udah apa, tapi kok tetap aja sakit banget. Sampai aku beberapa kali dicek dalam, itu kayak pembukaannya masih pembukaan 3, pembukaan 4 kayak gitu, pembukaan 5. Nah yang lama itu di pembukaan 4, itu pembukaan 4 tuh kalau nggak salah dari jam 3 atau jam 4 itu sampai maghrib, itu tuh tetap pembukaan 4. Aku sampai parno banget, ya Allah ini bakal nambah nggak ya pembukaannya, terus macet nggak ya atau gimana, karena aku takut banget dia operasi sesar gitu kan. Tapi aku juga udah gak kuat ngerasain sakit mules kontraksi itu, jadi campur aduk banget. Udah coba tenang, istighfar, baca doa segala macam, tapi tetap sakit banget. Sampai mau maghrib itu aku bener-bener sakit banget, itu udah mau ngeden banget. Aku bener-bener kayak mau ngeden sengedennya, pengen pup gitu. Kayak kalian tahu kan, kayak pengen pup terus pengen ngeden, pengen ngeluarin, tapi belum boleh sama bidannya. Dan di situ aku cuma sama bidan ya, dokter objinnya aku itu cuma USG aku aja gitu. Nah aku udah bilang sama bidan, Bu sakit banget, udah boleh belum gitu kan. Belum, jangan dulu, pembukaannya masih pembukaan 4 atau 5 gitu pas mau maghrib. Akhirnya aku ngeden, dan mohon maaf yang keluar itu bukannya bayi, malah aku pup di situ. Karena nggak tahu kenapa tiba-tiba keluar, aku sih nggak tahu itu mules kontraksi atau apa, tapi mules banget. Tapi aku di situ akhirnya aku pup. Nah di situ aku pakai pampers ya, karena kan emang air ketuban dan aku juga udah keluar darah gitu, bercak darah. Nah yaudah akhirnya aku pup di pampers. Terus aku bilang sama suamiku, aku pup gitu kan. Nah di situ pas banget yang jaga itu gantian sama ibuku gitu kan. Akhirnya ibuku nyebokin aku, ya Allah baik banget bener-bener ibu tuh bener-bener wah luar biasa banget. Dia nyebokin aku, dia ngelapin semuanya, terus bersihin semuanya. Terus aku kamar mandi, dan pas aku lagi cebok, aku bener-bener gak kuat, aku bener-bener pengen ngeden banget di situ di WC. Tapi kata bidan, kata ibuku, jangan itu, ayo buruan cebok, kita duduk lagi kayak gitu kan. Tapi aku bener-bener gak kuat, aku ngeden aja. Tapi kalau aku bisa kuat aku tahan, tapi kalau enggak aku akan ngeden. Aku nggak tahu deh, pokoknya kalau mau ngeden aku ngeden gitu. Akhirnya aku pas selesai cebok segala macam, terus habis maghrib tiduran lagi, aku ngurus lagi, terus dipelus dulu sama ibu aku, terus baca doa, terus berdoa, terus istighfar, sholawatan kayak gitu kan. Kuat. Aku udah sampai bilang, ibu aku mau sesar aja, nggak boleh kayak gitu. Terus aku langsung minta maaf sama ibu maafin Feby kalau banyak salah. Iya udah dimaafin, udah sabar semuanya, nanti kalau udah keluar udah enak, kata ibuku gitu kan. Waduh ya Allah, aku udah nggak bisa nangis, aku bener-bener nggak bisa nangis. Aku cuma kayak nahan sakit, mau ngeden tapi belum boleh. Akhirnya pas setelah habis maghrib mau jam 7-an itu aku udah gak kuat banget. Itu masih ibuku yang nemenin karena suamiku keluar makan terus sholat segala macem kan. Akhirnya pas jam 7 lewat itu aku bener-bener gak kuat. Ternyata alhamdulillah setelah ditemenin sama ibuku, pas sampai jam, pokoknya pas gantian sama ibuku yang dijagain, itu bener-bener pembukaan lancar banget, kayak 4, 5, 6 itu langsung cepet banget pembukaannya. Terus pas udah pembukaan 7 aku bener-bener gak kuat, itu sekitar jam setengah 8 kalau gak salah, di jam 7 lewat setengah 8 aku udah gak kuat banget. Ternyata udah pembukaan 7, kata bidannya sabar ya, tenang ya, 3 senti lagi, dia ngomong gitu. Tapi aku udah gak kuat, yaudah kalau mau ngeden yaudah gak apa-apa, ngeden yang kuat, yang panjang. Akhirnya ibuku keluar manggil suamiku buat gantian, buat dampingin aku melahirkan, terus siapin semua alat-alat bidannya. Terus aku juga udah tiduran, terus kaki aku agak ngangkang begitu kan.
aku langsung ngeden, bener-bener ngeden ngeden-ngedennya, dan akhirnya aku ngeden deh. Tadi aku nahan ngeden gitu kan, terus ada suamiku, aku pegangan kuat-kuat, aku jambak, aku segala macem, bener-bener. Terus katanya nafas aku atau aku ngedennya kurang panjang, terus aku diajarin ngeden di situ sama bidannya. Tapi alhamdulillah bidannya itu walaupun galak, aku diomel-omelin, tapi baik banget. Terus pas aku mau melahirkan, yang tadinya dia sendiri ngurusin aku, terus dia manggil temennya 2, jadi aku diurusin 3 bidan pas melahirkan. Nah akhirnya aku di situ udah nggak kuat, pokoknya pas udah pembukaan 7 aku udah mau melahirkan banget, ditemenin suamiku, aku ngeden beberapa kali dengan kuat, dengan panjang, dan alhamdulillah aku bisa melahirkan normal di jam 8:15. Aku nggak tahu ya berapa kali aku ngeden. Terus gimana proses keluar aku udah nggak tahu, pokoknya aku ngeden sekuat tenaga yang aku bisa. Akhirnya alhamdulillah anak aku lahir dengan selamat, normal, dengan berat 3,4 kilo, panjangnya 49 atau 50 cm gitu, aku agak lupa. Dan anak aku cewek, alhamdulillah. Nah setelah itu aku belum selesai perjuangan aku langsung IMD, anakku langsung ditaruh di dadaku, terus aku dijahit. Ternyata aku robek vaginanya. Nah akhirnya mau nggak mau dijahit. Aku sih nggak tahu ya dijahit berapa, karena aku tanya, itu juga aku kayak disuntik bius karena nggak terlalu berasa, paling kayak berasa perih cekit-cekit kayak gitu aja sih. Terus aku tanyakan setelah selesai dijahit, terus bayiku diambil buat dibersihin segala macam. Aku tanya, Bu, dijahit berapa? 1 kok. Aku kaget kan, dijahit 1 tapi kok lama banget, 1 baris, maksudnya gitu. Tapi aku nggak tahu, bener-bener nggak tahu berapa, tapi kata suamiku sih 14 atau 17 gitu, aku nggak tahu deh, kayak 14 sih, jadi 7 luar 7 dalam kayaknya gitu. Nah setelah disitu aku istirahat, aku minum yang banyak gitu kan, karena aku capek banget, bener-bener capek banget ya melahirkan itu. Terus aku istirahat di situ, aku udah tenang. Terus aku masih keluar darah ya, nifas, darah persalinan itu gitu. Udah deh, setelah aku melahirkan aku lega banget rasanya, seneng, bahagia. Terus ya nggak bisa diungkapin dengan kata-kata deh, pokoknya udah seneng banget. Akhirnya pas jam 11 atau jam 12 malam aku langsung pindah ke rawat inap, ke kamar inap. Terus bayiku juga dianterin ke ruangan aku. Udah, kita akhirnya bisa bertemu sama anakku, dan suamiku juga seneng banget, alhamdulillah. Oke, cukup sekian cerita persalinanku, dan alhamdulillah aku bisa melahirkan normal walaupun dengan diinduksi, dan itu rasanya sakit banget, tapi nggak apa-apa, semuanya sudah berlalu dan rasanya sudah hilang, walaupun masih teringat-ingat. Aku bersyukur banget itu. Oke, jadi sharing skincare aku cukup sampai di sini. Dari aku keguguran, aku kuret, aku hamil lagi, dan aku melahirkan seorang anak perempuan gitu. Mau tahu anakku lagi bobo? Nanti ya di video selanjutnya aku bakalan terus sharing kehidupan aku, terus sama aku akan insya Allah sering untuk bikin video sama anakku nanti. Oke? Nah cukup sekian, mohon maaf ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa di like sama di subscribe ya, dan jangan lupa tonton video aku yang selanjutnya. Oke, dah.